Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Arstalakwa dengan NRP 50262011141 dari kelas MPTIB kelompok N6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses APO, terutama yang APO 11, berjudul Manage Quality. Oke, jadi kita langsung masuk saja. Oke, jadi untuk APO 11 ini, proses description-nya yaitu untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan persyaratan kualitas dalam semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan terkait, termasuk kontrol, pemantauan berkelanjutan, dan penggunaan praktik dan standar yang telah terbukti dalam upaya peningkatan dan efisiensi yang berkelanjutan. Kemudian, proses purpose statement-nya yaitu memastikan pemaparan solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian proses goal-nya ada 3. Yang pertama yaitu stakeholders puas dengan kualitas solusi dan layanan, pemaparan proyek dan layanan dapat diprediksi, serta persyaratan kualitas diterapkan di semua proses. Kemudian IT-related goal-nya ada 3, yaitu realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI, kemudian pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta penyampaian program yang memberikan manfaat tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Kemudian di sini bisa dilihat RACI chart-nya untuk APO 011. Oke, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai praktik proses dari APO 11. Ada beberapa, untuk yang pertama yaitu APO 11.01, yaitu Establish a Quality Management System atau QMS, yaitu menetapkan dan memelihara SMM yang menyediakan standar, pendekatan formal dan berkelanjutan untuk manajemen mutu untuk informasi, memungkinkan teknologi dan bisnis proses yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan manajemen kualitas perusahaan. Aktivitasnya ada beberapa, yaitu memastikan bahwa kerangka kontrol teknologi informasi dan proses bisnis serta TI mencakup pendekatan standar, formal, dan berkelanjutan untuk manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam kerangka kontrol TI dan proses bisnis dan TI, identifikasi persyaratan kualitas dan kriteria, misalnya berdasarkan persyaratan hukum dan persyaratan dari pelanggan. Kemudian, aktivitas yang kedua yaitu menentukan peran, tugas, hak keputusan, dan tanggung jawab untuk manajemen mutu dalam struktur organisasi. Yang ketiga adalah menetapkan rencana manajemen mutu untuk proses, proyek, atau tujuan penting yang selaras dengan kriteria manajemen mutu perusahaan dan kebijakan, serta untuk merekam data yang berkualitas. Selanjutnya, memantau dan mengukur efektivitas dan penerimaan manajemen mutu, serta meningkatkannya bila diperlukan. Selanjutnya, yaitu menyelaraskan manajemen kualitas TI dengan sistem kualitas seluruh perusahaan untuk mendorong pendekatan kualitas yang terstandarisasi dan berkelanjutan. Kemudian memperoleh masukan dari manajemen dan stakeholders eksternal dan internal tentang definisi persyaratan mutu dan kriteria manajemen mutu. Selanjutnya yaitu komunikasikan pendekatan secara efektif, yaitu misalnya melalui program pelatihan kualitas formal yang teratur. Selanjutnya, yaitu secara teratur meninjau relevansi, efisiensi, dan efektivitas proses manajemen mutu tertentu yang berkelanjutan, dan memantau pencapaian tujuan kualitas. Kemudian praktek proses yang kedua yaitu APO 11.02, Define and Manage Quality Standards, Practices and Procedures, yaitu untuk mengidentifikasi dan memelihara persyaratan, standar, prosedur, dan praktik untuk proses kunci untuk memandu perusahaan dalam memenuhi maksud yang disepakati QMS. Ini harus jalan dengan kontrol TI persyaratan kerangka kerja. Kemudian juga harus mempertimbangkan sertifikasi untuk kunci proses, unit organisasi, produk atau jasa. Aktivitasnya ada 2. Yang pertama yaitu menetapkan standar praktik dan prosedur manajemen mutu sesuai dengan persyaratan kerangka kontrol TI. Juga harus menggunakan praktik industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktik kualitas perusahaan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan manfaat dan biaya sertifikasi mutu. Praktik proses yang ketiga yaitu APO 11.03, yaitu Focus Quality Management on Customers, yaitu di mana perusahaan harus memfokuskan manajemen kualitas pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan mereka dan memastikan keselarasan dengan praktik manajemen mutu. Aktivitasnya ada beberapa, antara lain fokuskan manajemen kualitas pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal, serta memastikan keselarasan standar TI dan praktek. Tetapkan dan komunikasikan peran dan tanggung jawab terkait resolusi konflik antara pengguna atau pelanggan dan organisasi TI.
Kemudian, mengelola kebutuhan dan harapan bisnis untuk setiap proses bisnis, layanan operasional TI, dan solusi baru, serta menjaga kualitasnya kriteria dan penerimaan. Tangkap kriteria penerimaan kualitas untuk dimasukkan dalam SLA. Kemudian, mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan di seluruh bisnis dan organisasi TI. Selanjutnya, secara berkala mendapatkan pandangan pelanggan tentang proses bisnis dan penyediaan layanan dan pengiriman solusi TI untuk menentukan dampaknya terhadap standar TI dan praktik untuk memastikan bahwa harapan pelanggan terpenuhi dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, secara teratur memantau dan meninjau SMM terhadap kriteria penerimaan yang disepakati. Sertakan umpan balik dari pelanggan, pengguna, dan manajemen. Kemudian juga menanggapi perbedaan dalam hasil tinjauan untuk terus meningkatkan SMM. Aktivitas yang terakhir yaitu untuk menangkap kriteria penerimaan kualitas untuk dimasukkan dalam SLA. Kemudian pada APO 11.04 yaitu Perform Quality Monitoring, Control and Reviews, yaitu memantau kualitas proses dan layanan secara berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh SMM. Tentukan, rencanakan, dan menerapkan pengukuran untuk memantau kepuasan pelanggan dengan kualitas serta nilai QMS. Informasi yang dikumpulkan harus digunakan oleh pemilik proses untuk meningkatkan kualitas. Aktivitasnya ada beberapa, antara lain memantau kualitas proses dan layanan secara berkelanjutan dan sistematis dengan menggambarkan, mengukur, menganalisis, meningkatkan atau merekayasa dan mengendalikan proses. Kemudian menyiapkan dan melakukan tinjauan kualitas. Kemudian laporkan hasil tinjauan dan mulai perbaikan bila perlu. Selanjutnya yaitu memantau kualitas proses serta kualitas nilai yang diberikan. Pastikan bahwa pengukuran, pemantauan, dan perekaman informasi digunakan oleh pemilik proses untuk mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang tepat. Kemudian pantau metrik kualitas yang didorong oleh tujuan yang selaras dengan tujuan kualitas keseluruhan yang mencakup kualitas proyek dan layanan individu. Kemudian pastikan bahwa manajemen dan pemilik proses secara teratur meninjau kinerja manajemen kualitas terhadap metrik kualitas yang ditentukan. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil kinerja manajemen mutu secara keseluruhan. Kemudian praktik proses APO 11 yang terakhir yaitu APO 11.05, Integrate Quality Management into Solutions for Development and Service Delivery, di mana perusahaan akan menggabungkan praktik manajemen mutu yang relevan ke dalam definisi, pemantauan, laporan, dan berkelanjutan manajemen pengembangan solusi dan penawaran layanan. Aktivitasnya ada 3. Yang pertama yaitu mengintegrasikan praktik manajemen mutu dalam proses dan praktik pengembangan solusi. Kemudian terus memantau tingkat layanan dan memasukkan praktik manajemen mutu dalam proses dan praktik pemberian layanan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mendokumentasikan akar penyebab ketidaksesuaian dan mengkomunikasikan temuan kepada manajemen TI dan pemangku kepentingan lainnya secara tepat waktu untuk memungkinkan tindakan perbaikan yang akan diambil. Jika perlu, lakukan tinjauan tindak lanjut. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai APO 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih.